Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam. Ayat harian kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Begini bunyinya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang dirasakan oleh Raja Daud adalah ketika seluruh bangsa Israel mempersembahkan persembahan yang terbaik demi keberlangsungan pembangunan bait suci yang telah direncanakan. Meskipun bukan Daud yang mendirikan bait suci, tetapi ia mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan kelengkapan yang dibutuhkan sehingga anaknya Salomo akan meneruskan itu, dan raja yang berhasil mendirikan bait suci yang sangat megah yang tertulis dalam Alkitab adalah Raja Salomo. Saudara, inisiatif boleh terjadi, tetapi kita harus berterima dengan apa yang Tuhan harus tetapkan. Terkadang banyak orang yang bisa merencanakan perkara yang besar, tetapi bukan mereka yang harus melaksanakannya dengan selesai, meskipun dia memiliki kerinduan. Tentu Raja Daud memiliki kerinduan itu, tetapi Tuhan berkata, bukan kamu yang harus mendirikan bait suci bagiku, melainkan anakmu, yakni Salomo. Kita harus mengerti hal ini. Dan ketika kita memahami inisiatif manusia, sebenarnya ada prakarsa yang ditujukan, dan itulah kebenaran dalam keberadaan itu, bahwa seseorang tidak akan bisa menghampiri tahta Allah yang suci itu, menghampiri Allah yang maha mulia itu, karena inisiatif manusia itu sendiri, melainkan karena Allah sendirilah yang memanggil seseorang itu, dan seseorang tersebut harus merespon panggilan dari Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam nats ini, persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel adalah persembahan yang terbaik. Banyak orang salah memahami tentang persembahan, seolah-olah tentang kualitas persembahan itu diukur dari banyaknya pemberian. Padahal sebenarnya, jika seseorang telah menikmati anugerah Allah, maka dia tidak sedang berhitung-hitung dengan Allah. Dia tidak akan berkata, yang telah kuberikan sudah sangat banyak. Tetapi orang-orang yang telah menerima anugerah dari pemberian Allah, dia tidak akan pernah memperhitungkan apa yang sedang ia berikan. Meskipun dalam pembagian akan hal yang terjadi dalam suku Israel ada persepuluhan, tetapi kita harus memahami satu hal. Haruskah di masa sekarang ini kita harus berhitung-hitung tentang pemberian kita akan sukacita yang telah kita terima? Lihatlah bagaimana Raja Daud berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Apa yang kita terima ini adalah pemberian. Jika Tuhan meminta, apakah itu harus menjadi keterpaksaan? Dia yang memiliki, maka dia yang harus mengambil. Tetapi ketika Tuhan meminta dari kita, sebagian dari yang Tuhan telah beri, mengapa kita harus berhitung-hitung atas kemurahan hati Tuhan? Tuhan hanya meminta sebagian. Tuhan tidak meminta segala-galanya. Karena yang berkuasa atas segala-galanya adalah Tuhan. Mengapa ini sangat penting? Perhiasan yang kita pergunakan, emas, berlian, atau apapun itu,
Kita mendapatkan itu dari mana? Kita mendapatkan itu dari bumi ini. Bumi ini diciptakan oleh siapa? Bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Sehingga yang menciptakan, yang memiliki. Sehingga ketika saudara mempergunakan itu adalah pemberian Tuhan. Meskipun saudara membeli itu dengan hasil jerih lelah saudara. Maka yang terpenting sekarang ini adalah memahami keberadaan kita ada di mana. Yang harus dimuliakan dalam segala hal akan apa yang kita pergunakan dan miliki adalah Tuhan. Sehingga apapun itu, hal yang mutlak yang harus kita lakukan adalah memberi karena menerima. Apa yang kita berikan adalah apa yang kita terima. Sedangkan Tuhan, Dia memberi, maka apa yang Dia terima? Sebenarnya penerimaan Tuhan itu juga telah terlihat dalam pemberiannya. Dan seolah-olah ini menjadi pemahaman yang begitu kompleks bahwa Raja Daud berkata, "Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Maka ini harus menjadi pemahaman yang harus kita awali. Jangan-jangan kita menganggap apa yang kita bisa kerjakan adalah kekuatan kita. Adalah sebenarnya itu nothing. Meskipun kita sehat saat ini, jika Tuhan tidak menguatkan kita, jika satupun salah satu dari organ tubuh kita ini tidak Tuhan gerakkan, akankah saudara bisa menikmati hari ini dengan baik? Maka saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengawali semuanya, syukurilah pemberian Tuhan. Maka ketika saudara mensyukuri pemberian Tuhan, saudara akan mengerti bahwa yang Maha Kuasa itu harus senantiasa dimuliakan. Jangan pernah memahami keberkuasaan saudara atas apa yang saudara sedang kuasai, tetapi kuasailah diri saudara akan Dia yang telah memberikan sesuatu itu untuk Anda kuasai. Tetapi penguasa segala-galanya adalah Dia yang berkuasa, maka Dialah yang harus menerima puji hormat dari orang-orang yang telah menerima anugerahnya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa atas pemberian-Mu yang sangat-sangat luar biasa yang telah kami terima. Engkau telah memberikan itu. Dan izinkan kami Tuhan untuk menyerahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Karena apa yang telah kami terima adalah apa yang telah kami berikan adalah apa yang telah kami terima. Tuhan, ajari kami supaya senantiasa memuliakan Engkau lewat pemberian-pemberian kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.